Om Swastiastu, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang dalam saya yang bertemakan tentang yaitu adalah kantor. Baik, lanjut. Nah, pengertian kantor. Kantor dikemukakan oleh Ernest Nevert bahwa kantor selain dibangun untuk kebutuhan maupun tuntutan yang berlaku umum, yang dimaksudkan untuk menarik sebanyak mungkin peminat dari segala lapisan yang membutuhkan. Lanjut, sekarang di sini adalah fungsi kantor. Yang pertama itu adalah menerima informasi. Kantor itu juga berfungsi sebagai menerima berbagai informasi yang diterima, antara lain seperti surat, panggilan, telepon, pesanan, komplain, faktur, serta berbagai laporan yang mengenai tentang bisnis, kegiatan bisnis. Yang kedua adalah merekam informasi. Nah, merekam informasi ini berfungsi yaitu adalah agar seluruh informasi yang didapat segera disiapkan apabila seseorang memerlukannya. Nah, rekaman atau informasi yang disimpan untuk kepentingan hukum ataupun sebagai alat bukti, akan tetapi rekaman juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan manajemen, perencanaan, dan pengendalian perusahaan kantor. Yang ketiga adalah mengatur informasi. Nah, dengan adanya kantor sebagai informasi yang tersimpan dapat teratur secara sistematis. Hal ini bertujuan agar informasi yang didapat atau informasi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dengan maksimal. Contohnya itu adalah laporan dari suatu kegiatan bisnis perusahaan. Bisnis selanjutnya adalah yang keempat, itulah memberi informasi. Nah, di sini fungsinya itu adalah dari suatu kantor itu memberikan suatu informasi kepada pihak yang memerlukan. Apabila pihak yang manajemen meminta sebuah informasi, kantor memberikan informasi yang dibutuhkan yang berdasarkan data yang telah diterima. Habis itu lanjut. Nah, di sini adalah konsep. Konsep yang saya desain di sini adalah modern minimalis, di mana konsep modern minimalis memiliki kesan simple dan warna yang netral. Ini difungsikan agar karyawan di dalam ruangan bisa berpikir out the box atau di luar pemikiran mereka dan lebih kreatif dan melontarkan ide-ide brilian. Nah, oleh karena itu dibutuhkan ruang yang nyaman untuk leluasa berkreasi. Nah, warna netral, perabotan yang minimalis, ada ciri khas yang interior minimalis yang populer dengan layout yang simple. Selain itu, konsep desain modern minimalis memiliki kesan mempresentasikan perusahaan atau kantor yang dinamis juga profesional. Habis itu selanjutnya di sini adalah konsep contoh dari konsep desain sementara saya. Yang pertama itu adalah ruang masuk atau ruang entry-nya. Nah, di sini saya buat lebih simple tapi masih tetap modern dia, dengan garis-garis polos. Habis itu untuk ruang istirahatnya saya buat lebih berwarna agar para anggota karyawan di dalam kantor tersebut lebih nyaman lagi dalam istirahat atau meluangkan waktu mereka untuk berpikir lebih kreatif lagi nantinya. Habis itu untuk ruang kerjanya saya membuatnya lebih simpel dan modern, dimana kesannya tidak terlalu ribet juga. Habis itu lanjut. Nah, di sini ada penunjang kegiatan. Yang pertama itu adalah penyewa, yaitu pelaku adalah penyewa pegawai kantor datang keluar masuk dan mencari informasi kegiatannya. Habis itu yang kedua itu adalah pelakunya itulah pengunjung tamu atau relasi atau keluarga. Yang kegiatannya itu adalah datang keluar masuk, mencari informasi, membeli barang atau menunggu, mengambil uang, menukar uang, olahraga, pemeriksaan kesehatan atau meeting, rapat, pertemuan atau santai, rekreasi, makan, minum. Habis itu keluar masuk ya. Habis itu yang ketiga itu adalah pengelola, datang keluar masuk, mencari informasi, membeli barang, menunggu, menukar uang, menitipkan. Habis itu laktasi, meeting, rapat, dan pertemuan, dan makan dan minum.
Selanjutnya yaitu adalah syarat fisik interior kantor. Nah, tinjauan tentang besaran ruang dan sirkulasi geraknya. Perencanaan layout diawali dengan pertimbangan fungsi dan item-item yang dibutuhkan dalam menunjang aktivitas. Nah, penyusun letak perabot dilakukan dengan pertimbangan yang seksama dari pokok-pokok permasalahan zoning, bentuk kegiatan, dan ukuran gerak. Nah, dalam merencanakan sebuah kantor dibutuhkan banyak persyaratan dan spesialisasi terhadap kantor sivitas. Banyak juga keputusan yang harus diambil dalam perencanaan, misalnya mengenai layout, ukuran dari kantor, privasi, dan profesi kerja. Grouping mengenai besaran kantor terluas biasanya ditemukan pada ruang-ruang spesial dari kantor tersebut, misalnya ruang konferensi, ruang rapat, perpustakaan, dan ruang makan. Baik, lanjut. Sekian dari presentasi saya. Untuk presentasi saya yang di atas, ini bersifat sementara. Mungkin saya bisa mengubah lagi desain atau konsep saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan saya tutup dengan panganjali umat. Om Santi 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 Om.